Oke, baik. Hari ini kita akan coba belajar masuk ke perkenalan scripting di Unity. Jadi untuk pertemuan pertama scripting ini kita pastinya akan belajar hal-hal yang sangat dasar yang ada di Unity. Oke, pertama kita silakan buka Unity-nya. Oke, jadi ini halaman Unity-nya. Kemudian kita bikin folder di sini di dalam aset. Mau di sini silakan, mau di sini silakan. Tujuan membuat folder ini adalah untuk organisasinya aja sih. Organisasi nanti di struktur project Unity-nya. Oke, ya. Klik kanan di sini, kemudian create, kemudian folder, dan kita kasih nama script atau scripts karena nanti banyak kumpulan script yang ada di sini. Oke, jadi ini asumsinya teman-teman udah lulus pemrograman dasar ya. Untuk teman-teman yang di luar prodi IF, ya insya Allah bisa ngikutin lah, semoga. Nanti saya coba sampaikan dengan cara yang ya semoga bisa dimengerti lah, gitu ya. Oke, klik kanan di dalam folder script, kemudian nanti kita masuk ke script. Nah ini C# script. Jadi bahasa yang digunakan di Unity ini lebih ke C#. Kemudian kita kasih nama si scriptnya. Misalkan apa ya? Init aja. Init. Ya, enter. Nanti biarkan dia compile di sebelah sini. Terus setelah itu kita buka. Klik 2 kali silakan, atau klik kanan ini open silakan. Atau di sini ada di inspektornya open silahkan gitu. Oke. Nah ini dia, nanti biarkan dia beberapa saat load dulu. Editor yang bisa digunakan di Unity itu banyak banget, ada Visual Studio, Microsoft Visual Studio, kemudian Visual Studio Code, Matplotlib++. Defaultnya sih sebenarnya monodevelop. Oke, nah ini dia. Ya, kita coba belajarin dulu struktur yang ada di scriptnya sebelum kita pahami lebih jauh mengenai gaya ngoding di Unity itu kalau masukin ke sistem seperti apa gitu. Oke. Nah, pertama ini, jadi using yang ada di sini itu untuk membuka library fungsi, kemudian kelas yang nantinya akan kita gunakan di pengodean. Nah, di sini. Jadi ini bagian utamanya yang ini, kemudian ini adalah lebih ke kamusnya. Gitu, oke? Nah, kalau dia nggak digunakan, itu jadinya rada abu-abu ya warnanya ya. Kalau Unity Engine, ini karena dia mengeluarkan fungsi behavior dari sini. Nah, itu ya. Ketika kita hover, ini ada kelas Unity Engine. Nah, berasal dari sini. Berarti dia kalau digunakan warnanya bold gitu. Kalau nggak digunakan ini. Misalkan saya gunakan ya yang generic. Biasanya generic itu memunculkan si list. Misalkan standarnya list float lah. Nah, misalkan gitu ya. Nah, kemudian warnanya jadi hitam gitu. Oke. Jadi yang 3 baris di atas ini lebih ke kamus atau apa ya? Atau semacam kayak kontainer gitulah. Jadi di si Unity Engine tuh punya banyak banget kelas fungsi, ya otomatis ya di dalam fungsi, dalam kelas ada fungsinya. Kalau ini kita cek, klik kanan, kemudian kita go to definition. Ini nggak bisa karena dia udah metadata. Kalau di sini masih bisa. Nah ini dia. Nah ini banyak banget. Jadi sebenarnya dia menurunkan, oh ya kalau gaya di C# inherit itu *2 ya. Jadi artinya inherit itu menurunkan sifat atau perilaku yang dimiliki oleh si monobehavior ke si init gitu. Biasanya yang ya public gitu ya. Ya, kebetulan semua udah public sih. Kalau ada yang private, nah dia nggak akan diturunin. Kalau yang protected, dia diturunin. Oke. Ya, kita langsung aja masuk ke bagiannya. Kemudian di sini ada kelas. Satu kelas ini sesuai dengan yang kita tuliskan. Init
dengan I-nya kapital, maka di Unity-nya harus sama begitu ya. Karena bisa jadi ketika kita load script, Anda mungkin nggak sengaja klik dulu di luar gitu, kemudian Anda buka, klik-klik, nah kemudian Anda buka, kemudian Anda ubah menjadi misalkan human gitu ya, human, di save Ctrl S, kemudian kita balik lagi ke Unity. Nah ini biar dia compile. Ya sebenarnya aman ya, nggak ada error. Cuma nanti ketika in game itu udah mulai ada error. Nah itu. The script don't inherit a native class that can manage a script. Kenapa nggak bisa? New behavior enggak. Human nggak ada juga. Ntar ya kalau kita coba benerin. Jadi ini sama ya, human, sama di sini harus human. Nah itu biarkan dia compile. Kita coba masukin ke situ. Ya bisa ya. Jadi memang nama harus tepat banget. Oke. Saya nggak akan mulai dari sini. Oke, kita belajari dulu, melihat dulu. Jadi di dalam kelas ini terdapat dua fungsi istilahnya. Ini fungsi ya, tandanya. Oke, untuk teman-teman yang di luar ProDF, silakan menyesuaikan ya. Ini lebih ke fungsi. Ya, ini fungsi ya. Ada yang namanya fungsi start. Jadi kita kalau mau panggil fungsi, namanya aja. Fungsi start sama fungsi update. Di defaultnya, Unity udah kasih semacam komen bahwa start is called before the first frame update. Gitu. Jadi intinya, kita kasih komen, fungsi start adalah fungsi yang dipanggil pertama kali lah saat init digunakan. Nah ini, oke. Jadi dia hanya sekali aja dipanggilnya, yaitu saat game pertama kali dimulai lah ya. Bukan digunakan, dimulai. Nah, ini update, fungsi update adalah dipanggil setiap frame. Oke, setiap frame. Jadi yang ada di sini, sekalipun kita udah udah sekian banyak baris gitu yang udah kita code gitu ya. Nah, ini misalkan dari ujung sampai ujungnya si update ini, maka yang ada di dalam kurawal ini itu dari atas ke bawahnya itu akan selalu, tolong dicatat, setiap frame itu adalah ya selalu dipanggil gitu. Dengan catatan selama script aktif. Nah ini dia. Jadi kalau udah nggak aktif, misalkan gitu ya, si objek yang mengandung fungsi init atau script init ini dihancurin, ya udah berarti dia udah nggak berfungsi, nggak bisa running lagi. Gitu, oke. Fungsi update adalah dipanggil setiap frame. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke scripting kali pertama banget. Di programming kita akan selalu membutuhkan yang namanya debugging. Oke. Debugging itu sebenarnya lebih dekat lah istilahnya ke arah monitoring gitu loh. Jadi kita pengen tahu nih sekarang ini atau di sebelah mana script tersebut nilainya berapa atau dapat nggak sih debugnya. Nah, kalau di Unity untuk ngedebug itu pakai debug.log. Sebenarnya nanti ke depan ada log biasa, ada log warning, ada log error. Jadi ini silahkan digunakan. Cuma standarnya wes log error aja. Oke, lab. Kurang. Di sini dia butuh string. Misalkan saya bilang ini adalah fungsi start. Gitu. Oke. Kemudian saya copy aja, masuk ke update. Ini adalah fungsi update. Dan saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman bahwa setiap frame itu seperti apa sih.
Misalkan saya bikin gini nih. Nah, ini aja ya biar kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Oke. Tanpa berbasa-basi, kita save, Ctrl S semuanya. Kemudian kita kembali ke Unity-nya. Nah, biarkan dia ngompil dulu scriptnya, apakah ada error atau enggak. Ya, kalau nggak ada ya. Kalau ada error sih biasanya dia nanti, ini misalkan ya, saya save, saya kembali ke Unity. Ini dari editornya juga udah kelihatan ya. Dari masuk ke Unity, nah biasanya langsung di sini. Dan untuk pencegahan error atau kita lihat error yang ada di Unity, Anda sebenarnya langsung klik aja di sini. Atau Anda bisa ngedeteksinya jadi dari asset script init.cs baris 19. Gitu. Oke, jadi langsung aja klik-klik. Nah, gitu. Oke, titik koma. Ya, oke, kita lihat isinya seperti apa. Nah, jadi nanti hasil yang selalu kita akan debug di dalam script ini, itu nanti akan muncul di viewport console. Jadi teman-teman sebenarnya sah-sah aja sih kalau ini si konsol mau dibikin panjang banget gitu. Mana? Oh ini. Nah gini deh. Ini sah aja sih kalau mau dibikin seperti ini karena dia nanti hasil debugnya ya ke bawah terus. Oke, kita lihat ya. Oke, udah masuk, nggak ada error, sip. Nah, sekarang kita tinggal pikirkan init ini, script ini, dia mau apa ya? Mau ditempelnya itu di mana? Kita kan tadi udah bikin ya debug ini terus ini. Kalau kita start ini nggak akan ada efek apa-apa gitu. Nah ini nggak akan ada efek apa-apa karena scriptnya belum ditempel. Nah berarti gaya ngoding di Unity itu setelah kita punya satu script, yaitu ini, kita harus tempel dia di hierarki sini. Mau di sini kek, mau di sini kek, atau kita bikin objek yang baru kek. Pokoknya dia harus ada di dalam hierarki sini. Di dalam main kamera, misalkan ya, kayak caranya Anda bisa klik. Jangan klik dulu gitu ya, nanti berubah inspektornya. Klik, drag, langsung simpan. Nah ini. Jadi simbol kursornya udah seperti ini. Atau saya remove dulu, atau Anda add komponen, kemudian init. Nah itu enter. Nah. Oke, seperti itu. Kita play. Nah itu dia. Oke. Jadi udah bereaksi. Kalau disimpan di directional light bisa. Saya remove dulu, saya simpan di directional light. Gitu. Clear. Nah, ada juga ya. Atau saya simpan di game object yang lain. Masuk ke sini, initnya. Nah, itu dia. Oke, intinya script tersebut harus ada di hierarki. Entah mau di mana itu tempelnya. Nah, ini ada yang menarik. Yang tadi yang saya bilang. Oh ya, bentar. Saya skip dulu itu yang menariknya. Nah, untuk debugging, Anda sebenarnya bisa jatuhin semua ke bawah dengan cara collapse-nya itu diklik aja. Jadi nggak highlight ya. Nah, ini. Jadi ini terus-terusan. Gitu. Kalau saya clear, nah itu juga ada lagi. Ini hitungannya. Kalau di collapse berarti intinya yang sama itu dikelompokkan sama dia, dan ini adalah hitungannya. Oke. Satu lagi deh sebelum ke yang menarik, kita coba trace dia. Saya pause gitu ya, saya pause. Nah, ini kita lihat isinya. Ini adalah fungsi start. Ini adalah fungsi update 1, update 2, update 3, 4, 5 dan seterusnya. Start berarti bener ya, dia hanya sekali saat pertama kali doang. Gitu. Pertama kali scriptnya diakses, dia aktif. Dia execute start gitu ya. Sisanya ya wes berarti dia dalam update 1, 2, 3 sampai ke 7 gitu. Nah, hitungan yang di dalam frame tadi, yang ini nih, di update itu dipanggil setiap frame dari atas ke bawah, beres, naik lagi ke atas,
beres, naik lagi ke atas, beres, dan seterusnya kayak gitu. Satu frame itu hitungannya adalah 1 kali eksekusi ini. Dan ini sekarang selanjutnya itu adalah 2 frame. Dan selanjutnya adalah 3 frame, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di Unity-nya. Saya clear dulu. Saya nggak usah pakai collapse. Saya unpause lagi. Cus. Nah, ini dia. Ini terus-terusan ke bawah. Dan formasinya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 1, 2, 7 gitu, nggak pernah 1, 1, 2, 2 gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke yang menarik. Yang menarik adalah ketika kita menonaktifkan script tersebut. Nah, ini. Klik, dan dia berhenti. Di clear, ya. Berhenti kan, tapi game masih terus berjalan. Diklik lagi, klik. Nah, seperti itu. Tapi ketika diklik yang kedua tadi, nah, dia tidak mulai dari start ya. Tidak mulai dari start, tapi langsung ke update-nya. Karena script ini sebelumnya tadi udah dieksekusi gitu. Oke. Nah, sekarang initnya saya uncheck duluan. Kemudian kita play. Oke, game sudah berjalan. Nah, ini. Tapi belum ada aksi dari init. Dan ketika kita play atau ketika kita enablekan di sini, nah, seketika muncul. Dan munculnya yaitu dari start. Nah, ini dia. Oke, jadi patokan start itu kayak gitulah kurang lebih ya. Silakan nanti dilenyepan bahasa Sundanya. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau kita pasangnya di dalam, saya aktifkan dulu. Di dalam game object yang ada di hierarki itu 2 initnya. Satu di situ ya, di game object. Satu lagi di sini. Nah, itu. Dampaknya apa? Kita langsung aja ya. Ini. Yes. Nah, itu dia. Tuh, ada 2 ya. Ada 2, tapi ininya masih ngurut. Ini juga masih ngurut, dan seterusnya. Tapi intinya 1 kali frame, dia 2 kali dipanggil. Oke. Init ini ada di main kamera, sama ada di game object. Oke. Otomatis, di dalam eksekusi juga kita lihat bahwa ini sekali. Jadi ini tuh 2 kali dipanggil. Gitu. Si initnya. Karena ya kita lihat kan tadi, scriptnya ada di 2 game object gitu. Oke. Nah, sekarang saya coba hapus aja dulu yang ini, nggak di kamera. Setidaknya Anda tahu ketika script sama ditempel di beberapa objek, hasilnya ya sama kan, kayak gitu. Dia kayak eksekusi berapa kali gitu ya, tergantung banyaknya objek. Oke, nah ini ceritanya si game udah execute, dan kita game objeknya ini coba kita delete, destroy. Atau ini dulu deh, nonaktif gitu. Nah, ini nggak gerak ya. Ini digerak lagi. Gitu. Oke, jadi sebenarnya yang checklist ini tuh ya ini mengaktifkan atau tidak gitu. Kecuali kalau dia di delete. Nah, itu si ininya udah nggak eksekusi lagi. Jadi kalau tadi di sini main kamera initnya masih ada, berarti dia hanya menjalankan init yang ada di main kamera doang. Tapi kan nggak ada ya di sini ya. Di sini nggak ada sih, nggak ada. Jadi nggak ada yang dikerjakan oleh si initnya. Nah, ada yang menarik kedua, teman-teman hati-hati ketika melakukan perubahan yang ada di wilayah komponen, yang ada di wilayah hierarki gitu ya. Terus ada masukin apa, nanti masukin apa. Saat gamenya lagi berjalan, itu nggak akan ngefek apa-apa. Gitu, oke? Tapi nanti itu ada gunanya banget. Tapi nanti ya kita skip dulu itu. Ini nggak ada gunanya, nggak ngefek apa-apa, karena ketika si game object tadi saya destroy, itu ketika saya unplay, dia muncul lagi. Nah, ini dia. Oke, jadi itu hati-hati. Anda ketika menambahkan sesuatu atau bikin sesuatu dan ingin melakukan perubahannya, itu silahkan disimpannya di jangan saat game lagi play. Oke, kurang lebih itu adalah cerita tentang si start dan update. Mungkin semoga bisa difahami. Oke, saya hapus dulu aja.
Nah, selanjutnya kita akan coba pelajari yang mana ya? Bentar ya. Nah, ini tadi ya. Ini kayaknya udah. Ini juga sudah. Game start dan game loop. Kemudian ya, masih yang tadi ya. Masih. Itu tentang yang tadi. Jadi hati-hati, harus sama. Besar kecilnya juga harus sama banget. Oke, ketika kita menentukan non kapital. Oke, ya sip. Nah, ini konsep. Kita coba pelajarinya di start aja. Jadi nanti ada istilah transform, ada istilah game object. Oke, gitu ya. Nah, ketika kita mengakses game object, nah ada ya game object ya, bukan game object yang besar tapi yang kecilnya nih, yang ini G-nya yang kecil. Ini sama yang transform juga sama. Ada transform yang kecil, ada yang transform besar. Nah, ini itu beda banget ya. Nanti kita pelajari satu-satu. Transform ini yang kecil. Mulai dari mana ya enaknya? Kayak gini game object aja nih. Nah, game object kalau kita debug aja ya. Kalau kita debug nama game object. Nah, gitu ya. Game object dot nama name. Kalau yang ini debug log nama transform. Berarti transform dot name. Ya, seperti itu. Oke, saya save. Saya masuk ke maaf, ini kayaknya masih salah kamar. Nah, kayak gini ngetiknya. Kemudian kita pakai ke Unity-nya. Nah, ini dia. Oh, ini bagian ini aja deh. Oke, masih ya seperti ini. Jadi di start aja saya pakai fungsi pakai kelas yang init masih. Nama transform.name, nama game object.name gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat nih di si Unity kayak gimana hasilnya. Nah, ini kita compile dulu. Ya, kita lihat si game object, si script Unity itu ditempelnya hanya di game object doang di sini. Artinya, ya udahlah kita lihat dulu ya. Nah, itu dia. Masuk. Nama transform adalah game object. Nama game object adalah game object. Apa ya? Belum make sense. Kita coba tempel di main kamera. Kita coba tempel di directional light. Nah, berarti main kamera, directional light, sama game object ini sama-sama pakai script init. Dan kita coba lihat ketika di play, hasilnya adalah nah, itu dia. Oke, saya matiin dulu ya. Directional light, main kamera, game object. Jadi, asumsi pertama, game object sama transform ya samalah gitu ya. Nah, yang pengen saya terangkan lebih jauh adalah ketika kita mengetikkan transform, ini itu tergantung sama game object siapa. Siapa sih game object ya yang di-attach atau yang ditempel script init. Kalau saya hilangin ya dari game object. Nah, itu. Kemudian main kamera juga saya hilangin dah. Sininya. Nah, seperti ini. Ini full ada di directional light, oke? Ini ya, ada init. Cus. Nah, nama transform directional light, nama object directional light. Kalau saya pindah ke main kamera,
Nah, ini dia. Main kamera, main kamera. Oke. Jadi, kalau kita ketikkan transform kecil dan game object kecil, maka dia apa ya? Berarti saya kasih di sini. Ketika mengakses transform dot apapun gitu ya nanti, dot apapun, maka transform tersebut adalah jangan di sini, kayaknya masih takut, saya takut abelit nanti. Di sini aja deh. Nah, ketika mengakses game object dot apapun, maka game object tersebut adalah game object yang berada di hierarki, yang ditempel atau di attach script init. Semoga clear. Jadi di script manapun, kalau kita mengakses game object dot apapun gitu ya, mau dot name, dot tag, dot rotation, dot apa, dot position gitu ya, maka game object tersebut adalah game object yang berada di hierarki, yang ditempel atau di attach script init. Siapa? Main kamera. Oke, kita lihat. Nah, ini main kamera init. Game object nggak ada, directional light nggak ada, gitu. Oke. Ya, nextnya. Yang membedakan tadi kan udah kelihatan sama ya, kalau name itu sama-sama mengakses itu gitu. Tapi yang bedanya antara transform dan game object itu adalah ketika kita coba buka si transform ini, posisi transform, Anda tinggal akses transform. Nah, berarti dia itu akan mengakses ke game object yang ada di dirinya sendiri ya, yang ada di attach scriptnya ya, dot position. Nah, ini. Dan ini tipe datanya, ini kan string ya, tuh string, dan ini adalah vector tree. Nah, berarti nanti dia nge-return vector tree. Kalau game object di kayak gituin ngodingnya, ini nggak akan muncul. Posisi game object dot posisi nggak ada. Kenapa nggak ada? Gini, game object itu yang ini. Oke, game object itu yang ini gitu, yang ada di hierarki. Transform itu adalah yang ini. Nah, ininya transform tuh. Jadi kalau kita mau mengakses nilai ini, hierarkinya itu adalah dia ada di dalam transform. Transform ini adanya di dalam dia gitu. Oke, kita lihat yang main kamera ya. Nah, ini. Oke, ini transformnya. Berarti kan nah ini dia transform. Si ini, kenapa si ini tuh? Karena ya initnya kan nanti si script initnya mengakses transform yang ini kan gitu ya. Kalau ini kan nggak akan keakses nih. Oke, si init nanti dia akan mengakses transform yang ada di dalam main kamera gitu. Oke, jadi transform itu ini. Ini transform. Tapi kalau game object-nya yaitu yang ini. Kalau dari game object mau mengakses transform, itu bisa. Caranya adalah game object dot transform dot position. Oke. Semoga di sini clear perbedaannya antara transform sama game object. Jadi sebenarnya transform ini ada di dalam game object gitu. Kan tadi kan dilihatnya itu adalah main kamera gitu ya, main kamera, terus transform, terus position. Nah, ini main kamera, ini ya, main kamera, terus ke transform, terus ke position. Nah, ini kita tuh sedang mengakses yang ini. Oke, kita coba lihat ya hasilnya. Harusnya ini sama ya, posisi transform, posisi game object ini. Oke, kita lihat hasil debugnya. Nah, itu dia. Nama transform main kamera. Posisi transform 01 min 10, 01 min 10. Nama game objeknya main kamera.
posisinya 0, 1, min 10. Oke, jadi ini nilainya masih sama, cuman kita cara mengaksesnya beda. Kalau yang kedua ini tadi game object, kita mulainya dari game object, tapi kita mengakses transform. Kalau yang ini memang udah langsung ke transformnya. Gitu, oke? Nah, gimana caranya kalau kita mau mengakses rotation? Berarti mau di sini kayak mau di sini sama-sama aja ya. Debug.log rotasi transform. Itu kita tinggal akses apa? Transformnya langsung. Nah, ini transformnya langsung dot rotation. Nah, gitu. Kalau yang di sini berarti mengaksesnya debug.log rotasi game object. Itu adalah game object. Game objectnya yang ini. Kemudian ada dia dalam transformnya. Dot transform. Kemudian di dalam transform ada rotationnya. Gitu. Oke, kita coba lihat ya hasilnya. Apakah benar 0000? Ya. Kita play, Ctrl P. Nah, itu. Ini satunya tuh kalau nggak salah sumbu W. Sumbu W itu apa ya? Nantilah ya. Nah, kalau saya ubah rotasinya jadi 30 di sini misalkan. Nah, kamarnya ubah ya 30. Coba kita akses. Nah, itu 0,3. Lah kok beda? Nah, ya nanti kalau kita udah jauh belajar Unity-nya, nanti kita akan tahu kapan pakai transform rotation, kapan kita pakai Euler. Ini sebenarnya masih sama-sama rotasi sih. Nah, itu satu. Berarti kalau yang ini, yang aksesnya ada di debug.log Euler. Masih nulis Euler teh? Game object. Oh, yang bener ini ya. Game object transform Euler angle. Cus. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ini yang Euler-nya. Jadi intinya kalau kita mau mengakses rotasi di sini dan nilainya tepat dengan ini, itu kita aksesnya 0, itu adalah pakai Euler. Nah, apa bedanya dengan rotasi? Oke, nanti itu beda case ya, beda bahasan. Karena untuk rotasi sendiri antara Euler sama rotation itu ada sedikit konversinya lagi. Oke. Ya. Itu adalah tentang bagaimana kita mengakses transform sama game object. Dan ini banyak banget yang ada di Unity. Misalkan saya coba di sini ya. Silakan Anda pijit aja Ctrl, kemudian sambil ditahan Ctrl-nya Anda tekan spasi. Nah, ini. Jadi ini tuh properties ya, lambang properties kalau di C#. Dia tuh tugasnya bisa nge-get, bisa nge-return gitu. Nah, ada tag-nya. Kemudian ada mana lagi ya? Nah, ini run edit mode yang nggak pernah pakai. Paling yang standar-standar itu aja sih, transform. Kalau mau ngakses tag, itu ada di sini ya. Nah, ini ada tag main kamera. Saya coba bandingkan sama yang lain. Ini kalau mau di komen, blok dulu, kemudian Ctrl KC. Ini juga sama, Ctrl KC. Kita coba lihat debug.log tag. Misalkan nama game object apa gitu ya. Nama game objectnya adalah berarti transform.name. Kemudian jangan gini ya, ini bukan contoh yang baik. Game object.transform.name. Kemudian tag-nya adalah game object-nya. Berarti ya, kita bayangin game object-nya itu adalah yang di attach sama si script ini aja gitu. Game object.transform. Atau ada nggak tag langsung? Ah, ada nih langsung tag-nya. Oke, jadi tag ini nanti dia akan mengakses yang di sini nih. Nilainya.
Oke, saya coba simpan di beberapa atau di semua objek lah. Tapi ini objeknya saya tag-nya beda-bedain aja. Nah, ini tag main kamera. Yang ini kita akses saja, misalkan player atau apa ya? Atau saya tambahin lagi aja deh, add tag. Kemudian saya tambahin ini adalah lampu gitu ya. Nah, ini kemudian saya akses lampu. Nah, itu. Kemudian game objeknya saya kasih player. Oke, yang ini sama yang ini saya simpan init. Oke, yang ini ada, ini ada. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, itu dia. Jadi ini kita sekarang mengakses tag-tagnya. Ada lampu, player, sama main kamera. Dapat ya, gitu. Oke, kita coba cek ke materi. Mana ya? Nah, ini dia. Sip. Oke, itu tentang game object dan transform. Dan ini akan sangat sering digunakan di pembangunan gamenya nanti. Oke, nah ini instantiate. Apa ya? Apa instantiate dulu atau apa ya? Set aktif. Oh, ini aja dulu deh. Kayaknya set aktif dulu ya. Oke, kita masuk ke initinya. Nah, saya coba keluarin semua script yang ada di init, yang ada di sini. Ini saya blok aja biar pengertian sekaligus, karena masih sama ya. Oke. Nah, saya pasang script-script yang sifatnya apa ya? Menyembunyikan atau apa ya? Controller lah ya. Controller 2. Iya. Oke. Nah, jadi cerita tentang set aktif dan enable ini nantinya ujungnya lebih ke aktifkan atau nonaktifkan apa ya? Bisa game object atau bisa jadi script. Bukan script yang ini terlalu khusus banget. Komponen. Oke, jadi komponen itu adalah suatu hal yang berada di dalam game object tersebut. Ini adalah komponen transform, ini adalah komponen kamera, ini adalah komponen audio listener. Gitu, oke. Nah, oke, apa yang mau kita aktifkan dan aktifkan? Kita coba untuk nonaktifkan game object ya. Nah, game object itu berarti satu ini. Nah, biasanya kita pelajarinya itu atau kita mau nguliknya itu, silakan nguliknya di wilayah editor dulu. Jadi jangan langsung jeger-jeger. Misalkan kita pengen ngakses ini nih. Nah, ini. Atau apa ya? Jangan ini deh. Saya langsung aja deh ke objek 3D-nya. Nah, ini nih. Oke. Jadi kalau saya mau nonaktifkan, nah itu dia. Nanti kita akan akses ini. Cara mengakses ini adalah berarti nanti kita akan tempel script di sini kan? Script di sini. Yaitu controller 2 lah ya. Simpan, tarik, cus, dah. Ini controller 2. Jadi saat start ini langsung kita nonaktifkan. Kita mengakses ini tuh dari mulai game object. Game object set aktif. Nah, kalau checklist itu true, kalau unchecklist itu false, gitu. Oke, ketika kita udah nyempel ini semua, ya wes, tinggal akses, tinggal play, dan dia mati dah, tuh, mati, nggak ada. Oke, gitu ya. Itu lebih ke game object. Nah, sekarang ini lebih advance sedikit tentang set aktif atau ini. Saya pengen dari script yang ada di Cube itu mau nonaktifin directional light. Oke. Kalau tadi kan kita gayanya kan, ya pokoknya yang ada di tempel sini dengan mengakses ini.
Itu jadi game objek tersebut nonaktif. Nah, sekarang kita mau menonaktifkan objek yang di luarnya dia. Gitu. Oke. Biar lebih asik sih sebenarnya ini jangan tempel di sini. Tapi kita bikin game objek yang baru. Create empty aja, kosong. Nah, kita pakai misalkan namanya controller manager. Dan scriptnya ditempel di sini. Cus, gitu, oke. Ya, cube udah nggak ada, control manager ada. Kalau kita nempel script controller 2 seperti ini di controller manager, maka dengan start yang kayak gini, itu otomatis dianya hilang, gitu ya. Ini hilang uncheck gitu. Oke, nah sekarang ini saya komen aja. Sekarang mengakses game object lain gitu. Yang gitu ya kalimatnya, ya udahlah mengakses game object lain untuk dihilangkan atau bukan dihilangkan yang dinonaktifkan, karena nanti dihilangkan itu beda kajian lagi, ada destroy gitu. Dan ini caranya adalah, nah ini yang besarnya sekarang game object dot find. Oke, kurung. Nah, ini diisi nama. Ketika kita lihat keterangannya, ini adalah mencari game object berdasarkan nama dan returns it. Jadi artinya kalau returns it itu segini itu dia akan mengasih game objectnya gitu. Oke. Ya, siapa yang mau dihilangkan? Cube ya, misalkan cube. F2, saya tulis lagi aja cube gitu ya. Nah, ini. Oke, udah. Dot. Ini sebenarnya jatuhnya adalah game object ini tuh. Ya udah, kalau dia game object kan bisa kayak gini ya. Nah, jadi dia tuh segini. Nah, jadi kalau always set aktif tuh udah ada. Nah, ini dia. Gitu. Oke, save. Masuk ke Unity. Oke, kita udah ya. Nah, itu dia non-aktif. Oke. Tapi kalau dia salah gitu ya, misalkan nyarinya gini gitu. Nah, hasilnya ya dia pasti error. Harusnya error sih. Karena nggak ketahuan. Ya, nah itu dia. Errornya ini. Jadi kita stop. Langsung kita klik 2 kali aja. Klik. Nah, ini berarti errornya di sini nih. Nah, apa yang salah? Scriptnya kah? Atau ininya kah? Di sini dibilangnya object reference not set to an instance. Jadi sebenarnya intinya nggak dapat yang dicari lah gitu. Nah, berarti ini cube. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya coba kembangin. Tadi kan dibilangnya bahwa game object dot find cube ini kan returns-nya adalah game object kan. Nah, saya akan coba handle pakai variabel lagi game object. GO misalkan namanya. Nah, ini dia. Jadi saya akan ngisi game object ini ke si ini. Oke, nah kalau kita akses debug.log nama go ini game object kan dot name. Nah, itu dia. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya cube. Dan tolong diingat kita mengakses dia dari controller manager. Gitu. Sip, ya. Oke, ini untuk mengakses. Saya komen lagi. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang lebih advance lagi. Masih ya di dalam sini, tapi saya coba variasiin aja kajiannya. Misalkan kita bikin variabel mau private ya, jangan private deh. Kita mulai dari private aja dulu. String kemudian nama GO namanya ya. Kalau save dan kita pindah ke Unity, di dalam controller 2 kan tadi kan variabelnya ada di controller 2 ya. Nah, ini dia nggak nampil apa-apa tuh di bawahnya, tapi kalau kita ubah jadi public,
Nah, ini dia nampil. Jadi kita tuh sebenarnya bisa melakukan perubahan, nggak harus langsung ke script, tapi kita bisa ngakses ke sini gitu. Oke, ini nanti bisa dipakai kalau speed, kecepatan, terus kekuatan loncat. Jadi kita lagi game mulai itu kita coba ngukur juga gitu. Kecepatan larinya udah pas belum sih si objek gitu. Bukan Anda stop, kemudian ubah lagi, Anda ubah lagi, compile lagi, terus play lagi. Wah, itu waktu banget. Gitu. Oke, nah public ternyata dia muncul di sini. Nah, tapi kalau Anda bertentangan sama kaidah OOP gitu ya, ada kalanya variabel atau fungsi tersebut dipublikkan gitu. Tapi yang private gimana caranya pengen ditampilin ke sini gitu. Oke, caranya adalah ini udah ini play. Ini mati. Nah, caranya adalah menggunakan tag serialize field. Nah, ini. Oke, dia tetap private tapi dia tampil di sini. Bisa. Nah, ini. Jadi ini tuh lebih hubungannya ke konsep OOP-nya gitu. Anda udah ngebangun OOP-nya jauh-jauh, bagus-bagus gitu ya, tapi ternyata fungsi-fungsi yang harusnya di private malah di public karena kepentingan ini gitu. Nah, solusinya gunakan serialize field. Gitu, oke? Nah, sekarang saya pengen game object variabel atau tipe datanya itu bukan string, tapi lebih ke game object. Nah, ini. Oke. Dan diupdate karena dia akan ngebaca terus, maka saya akan coba kasih fungsi atau kasih sintaks berupa input .get keydown keycode misalkan ya pakai F12 kali ya, F12. Nah, jadi ada get key up. Ini sekalian aja ya, kita bahas. Ada get key down, ada get key up. Get key down itu kalau kita neken keyboard, tek. Nah, pertama kali down kan ya. Nah, itu dia triggernya ini. Tapi ketika Anda lepas si tekan keyboardnya itu pas, nah itu adalah get key up. Berarti ini itu adalah fungsi yang sekali panggil, sekali doang. Meskipun dia diupdate, tapi tetap dia sekali doang ke aksesnya. Pada saat tombol keyboard, yang ini adalah F12 gitu ya nantinya, pertama kali ditekan. Kemudian ini adalah pada saat tombol ini pertama kali dilepas. Nah, kalau gitu apa sih triggernya kalau untuk yang keyboardnya tekan-tekan terus gitu, ditekan terus F12-nya. Nah, ini adalah get key doang. F12. Nah, itu dia. Oke. Ini fungsi yang terusan dipanggil selama tombol F12 ditekan. Tolong dibedain ya 3 state ini, tapi ini state dasar sih. Oke. Nah, misalkan ini. Kalau saya tekan kalau saya tekan F12, misalkan fungsinya adalah hilangkan atau sembunyikan komponen kayaknya jangan ini deh. Saya pengennya tadi global aja deh sekaligus gitu. Tapi kayaknya harus satu-satu. Sembunyikan game object. Nama Go yaitu berarti tadi ya game object .find nama Go .set active false. Nah, seperti itu. Oh, udah bukan string ya, sorry. Berarti ini langsung aja akses dianya game objectnya, nama Go-nya. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau dilepas, apa ya kira-kira kalau dilepas? Misalkan
nyalain lagi ya. Apa ya, unhide lah ya. Susah bahasa Indonesianya. Unhide apa ya? Unhide game object nama Go. Nah ini dia. Berarti nama Go dot set aktif true. Ini aktifkan lagi. Nah kalau ini misalkan saya akan panggil dia terus-terusan, debug aja deh. F12 terus gitu ya. Nah, oke, kita save. Oke, dia compile dulu. Nah ini tuh memang harus diupdate, disimpannya, karena dia akan ngebaca ini, beres ke bawah dia akan ngebaca ini juga, beres ke bawah dia akan ngebaca ini juga, beres ke bawah dia akan ngebaca ini lagi gitu, terus-terusan sampai ada aksi yang dia dapat gitu. Tapi dia terserah user kan. Kita lihat ya. Nah ini sorry, ini belum diakses. Jadi kalau kita udah simpan model kayak gini, itu kan muncul ya di si inspektornya, dan kita mau akses dia kan, akses di sini. Kalau di sini belum diisiin, nanti dia bingung atau error biasanya. Nah siapa nih objek yang mau dihilangin? Misalkan si cube. Saya punya cube, saya punya apa lagi? Spare. Ya saya punya spare. Nah ini misalkan si cube-nya saya kasih ke sini. Nah itu, jadi cube yang akan berarti ini isinya si cube ya nanti. Cube yang akan di set aktif false sama true-nya. Oke, let's see. Ya, F12 ya tadi ya. Saya tekan F12. Nah, ketika terus-terusan ditekan F12, di konsol itu akan terus-terusan juga dia nge-generate F12. Berarti state yang get key itu Anda udah paham harusnya. Nah, yang get key down itu mengakibatkan si objek nama Go tadi itu hide. Gitu ya. Di situ kelihatan yang cube-nya di sebelah sini. Nah, ini emang jadi rada abu-abu. Tapi ketika kita lepas, nah dia ada lagi. Dan ini udah berhenti. Oke, jadi ketika kita tekan F12 pertama kali, dia akan nge-hide. Kemudian ketika ditekan terus, saat posisi tekan terus, nggak lepas, itu adalah yang dieksekusi ini. Dan saat dia get key up, lepas, dan nanti dia set aktif lagi. Dan ini gamenya sedang berjalan gitu. Nah, artinya game berjalan ini, yang ada di update, nah ini sedang dieksekusi sebenarnya gitu. Gitu, oke? Oke, itu adalah tentang set aktif, kemudian enable. Nah, saya ganti sekarang ininya. Ini udah. Ini kita stop dulu. Ya, ini adalah disable dulu, disable komponen apa ya? Misalkan komponen, misalkan yang ada di cube lah ya, box collider lah ya. Oh berarti kalau gitu, nah ini berarti sekalian juga nih, box collider pada nama Go. Berarti kita mengaksesnya nama Go, gitu ya. Kalau kita udah mengakses nama Go, dan misalkan nama Go yang diaksesnya itu adalah si cube. Nah ini cube-nya, ini adalah game objeknya. Nah ini, kalau kita mau mengakses ini, tadi kan kita udah pernah praktek tuh, udah pernah diperagakan bahwa kalau kita mau mengakses transform ini, berarti game object dot transform. Tapi kalau kita mau mengakses yang ini, box collider, caranya sih sebenarnya bisa gini aja. Ini udah khusus sih, get komponen. Nah berarti kita ambil komponen box collider, kurung buka kurung tutup. Nah, tinggal kita ceritanya mau apa di sini, mau ambil is triggernya atau mau ambil centernya. Is triggernya ada, centernya juga ada, atau kita mau ambil size-nya, size-nya juga ada, gitu. Oke, tapi di sini yang kita akan akses adalah ininya. Nah, itu adalah, nah ini sendiri ini udah komponennya. Nah, tinggal kita, kalau game object itu set aktif, kalau di sini adalah enable false. Jadi saya copyin lagi, saya akses ke sini, ini komen aja deh. Ish. Nama Go, oke, true. Gitu ya, ini saya nggak usah akses dulu.
Oke, kita sekarang coba lihat yang si inspektor cube ini. Nah ini, oke, saya ketik F12, saya tekan F12. Nah itu hilang. Dan ketika saya lepas, nah itu dia. Oke, jadi untuk yang mesh render, untuk yang manapun, bahkan nanti kalau kita mau mengakses misalkan ada fungsi init gitu ya di dalam spare ini atau di dalam game object yang yang diisikan ke nama go. Nah itu kita tinggal aksesnya dengan cara seperti tadi, get komponen kemudian apa gitu. Oke, itu set aktif dan enable. Nah nextnya adalah get komponen yang tadi ya, get komponen itu. Jadi kalau kita ceritanya mau ngambil komponen dari luar, misalkan ini controller 2 itu kan adanya di sini ya. Nah di sini kan. Nah kita pengen coba mengakses si spare dan kita akan coba ambil get komponennya sini gitu. Caranya sama, masih seperti yang tadi. Jadi ya udah, berarti saya ambil get game object dot find dot, misalkan saya langsung hajar ke namanya spare gitu, dot get komponen. Jadi ini udah hitungannya udah game object, ini udah hitungan game objectnya dia, dan dari game object dia saya akan coba mengakses spare-nya. Nah berarti langsung masuk apa yang mau diambil, get komponennya, spare collider. Tutup, buat enable sama dengan false, misalnya gitu ya. Oke, masuk ke Unity-nya dan kita coba lihat si spare itu pertama kali dia dipanggil di dalam start itu langsung akan menonaktifkan spare collider-nya. Nah ini dia, tapi objeknya masih ada. Nah mungkin dari sini teman-teman udah bisa bedain ketika yang di uncheck-nya adalah yang ini, yang ada di game object, maka otomatis seluruh komponen ini mati juga gitu. Tapi kalau hanya beberapa komponen atau satu komponen saja yang ada di game object tersebut kita disablekan gitu ya, maka dia tetap ada dan dia akan mengakses semua komponen yang masih aktif di dalamnya gitu. Oke. Dan ini cube, kita tekan F12. Atas. Nah itu, dan kita lepas masih ada. Gitu. Oke. Ini saya coba ngajarin yang coba berbaginya yang basic-basicnya dulu, karena nanti kalau udah ke game itu cukup rada kompleks. Gak apa-apa, kita sambil kenalan ya dikit-dikit sama script Unity. Oke, nanti get komponen akan kita selalu pakai gitu ya, selalu kita akan peragakan ketika udah masuk ke gamenya. Gimana cara ngambil darahnya si player gitu, terus gimana caranya ya, maksudnya dari objek yang script di objek yang lain gitu. Kan kalau kita ada game, ada playernya, ada musuhnya, itu kan ya gayanya masing-masing beda kali ya. Ada yang semua ditempel di scriptnya, di objeknya. Kalau saya sih biasanya ngehandle-nya di script luar gitu, pakai controller manager atau misalkan health manager gitu. Jadi health manager ini dia yang memantau terus tentang health dari semua karakter yang ada di game tersebut, playernya, enemy-nya, obstacle-obstacle yang lainnya gitu. Oke. Ya, nextnya kita lihat apa lagi ya? Collision detection. Kayaknya ini skip dulu deh. Ini nanti ya, yang script yang kedua. Nah, ini resource. Ini ada resource. Jadi ceritanya gimana ya kalau resource-nya? Saya lagi cari. Karena kita kan kemarin udah belajar prefab ya, udah belajar prefab. Terus saya lagi nyari kata-kata. Sebenarnya kalau resource itu oke, tapi saya coba ajarin dulu ya. Saya rada-rada lupa nih penggunaannya. Perbedaannya dengan ya udah bikin prefab aja, simpan ke folder prefab. Tapi kalau resources ini memang dia khusus ada di Unity, sudah dikenali sama Unity-nya. Oke, kita lihat aja deh langsung.
Saya bikin perbandingan. Saya punya folder namanya prefabs, gitu ya. Misalkan prefabnya itu adalah gabungan antara sini dan sini gitu. Ini saya keluarin dulu, kayaknya nggak usah deh. Spare-nya ada di, kayaknya ini saya gabungin aja. Spare-nya saya atasin, jadi kayak kubah gitu. Oke, kemudian saya handle dia pakai game object, satu game object, saya kasih nama kubah. Dan dia saya jadikan anaknya, ini di drag aja ya, anaknya si kubah. Cus, dah beres. Oke, dan saya buka folder prefab, saya tarik kubahnya ke sini, dan jadilah dia prefab. Nah itu, saya hapus sebenarnya nggak masalah, gitu, karena udah ada. Oke. Nah, bentar ya, saya mikir nih, mendingan resource apa mendingan instantiate ya? Oh, ya udah deh, instantiate aja ya. Misalkan di controller manager, nah ini missing ya karena dia hilang. Oke. Nah, misalkan saat get key up lah ya, get key up. Di get key up, saya akan coba menginstantiate, ini sangat lumrah banget digunakan di Unity. Ini lebih ke memunculkan objek gitu, memunculkan objek lah. Memunculkan tuh dari keadaan tidak ada sama sekali. Kalau yang tadi, yang cube sama yang spare tadi, itu kan dia udah ada duluan di hierarkinya kan ya. Nah, bukan kayak gitu, tapi ini apa? Tapi ini belum ada sama sekali seperti ini posisinya gitu. Contohnya, kalau kita mau generate peluru gitu ya, playernya nembakin peluru. Nah, peluru itu kan sebenarnya nggak ada dulu kan ya. Tapi dia ketika ditembakin, misalkan ketik F12 tadi ya, F12 tadi tek. Nah, itu muncul. Nah, itu instantiate itu. Oke, secara scripting ini cukup mudah sih. Anda cukup tinggal instantiate apa yang instantiate-nya gitu. Ini ada 10 gaya gitu ya, 10 gaya instantiate. Nah, tinggal kita pilih mau yang mana. Kalau ini aja berarti misalkan objeknya nama Go ya, dan dia harus game object ya, nah ini nama Go, nah itu dia, dah beres cukup. Jadi tapi ini posisinya kita lihat ya. Oke, saya controllernya misalkan missing ya. Nah, saya prefab masukin kubah, terus saya play. Tadi kan saat F12 nya rilis ya. Ini saya udah tekan, kemudian saya rilis. Nah, itu dia, muncul kubahnya itu muncul di posisinya di sini. Ini itu adalah posisi si prefab gitu. Nah, ini dia. Tapi kalau kita mau munculinnya di posisi tertentu, berarti kita nggak bisa hanya sekedar gini aja instantiate-nya, tapi instantiate-nya nambah lagi tuh nama Go benar sebagai objeknya, atau gimana ya? Nah ini ada ini. Nah, ini ada parent-nya, jadi otomatis sekalian dia di load, sekalian dia parent-nya siapa. Dan ada ini. Nah, kita ambilnya ini. Ya, ada transform position, ada positionnya. Nama objeknya nama Go, vektor posisinya misalkan di vektor 0 biar kelihatan banget. Quaternion-nya ini apa, rotasinya ya, arah rotasinya. Jadi kalau kita main game tembak gitu ya, kan arah tembakan itu kan beda-beda ya rotasinya kan. Kadang sana, kadang sini, dan itu akan mempengaruhi banget. Quaternion dot identity. Nanti kita akan belajar ininya bukan identity, ini lebih ke 00. Oke. Kita masuk ke Unity-nya. Dan kita play.
Oke, F12 sudah saya tekan dan saya lepas. Nah, itu udah ada objeknya. Objeknya itu berada di posisi 0, 0, 0. Tapi kalau kita mau di posisi yang lain, misalkan di mana ya? Kita definisikan aja vektornya mau di berapa, misalkan. Nah, kita nggak bisa nulisnya 10,10,10, nggak bisa kayak gitu karena ini harus dikenali sebagai vektor. Anda boleh bikin di atasnya vektor tree buat posisi baru. Jadi ini ceritanya tipe data yang menghandle masalah koordinat x, y, z. Ini nama variabelnya, kemudian kita munculkan new vector tree 10,10,10. Oke, dan ini diisikan dengan posisi baru. Cus. Ya, kita play. Play. F12 saya udah tekan, kemudian saya lepas. Cus. Nah, di mana? Nah, bisa. Nah, ini posisinya 10, 10, 10. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan coba kayak gini. Saya akan coba instantiate di start, itu nama go. Untuk koordinatnya apa ya? Saya ini dulu deh. 0, kemudian saya quaternion identity. Nah, itu kemudian saya handle di sini masalah ini nih. Saya punya integer atau float jarak x sama dengan 5, 10, 10, 10 gitu. Nah, kemudian for misalkan saya pengen bikin 10 nama go, jadi saya bikinnya instantiate. Oh, ini ya, tinggal copy aja. Nah, itu kemudian vektornya saya set ulang. Vektor tree-nya adalah posisi baru sama dengan new x-nya ya, berarti enaknya apa ya? I dikali 5. Nah, dikali jarak x untuk ini, untuk yang y nya ya udah di 10 aja deh, ini 10 juga. Kemudian ini saya simpan si posisi baru. Nah, itu dia. Oke, nanti akan saya jelaskan apa yang terjadi. Atau biar enak saya coba debug aja kali ya. Saya debug posisi baru. Ini mah pokoknya hasilnya ya, kita nggak usah pikirin. Kemudian oh ya, ini ada apa yang terjadi antara ini. Misalkan saya bikin gini aja deh biar kelihatan. Dikali jarak x ini sama dengan I kali jarak ya gitu. Sip. Semoga hasilnya enak dilihat ya. Saat start saya akan coba bikin 10 objek si nama go yang tadi, yang kubah tadi, tapi posisinya jadinya kayak gini. Nah, ngederet. Nah, itu dia. Oke, nah ini apa yang terjadi di situ? Looping itu seperti yang kita tahu kerjanya itu kan berasal dari indeks ke 0 sampai indeks kesekian kan ya. Nah, ini dibatasinya ada sampai 9 gitu kan. 0, 1, 2, 3 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Nah, kemudian dia dikaliin sama jaraknya yaitu 5. 0 kali 5 saat yang ke 0, 0 kali 5 di 0. 1 kali 5 di 5 dan seterusnya. Nah, ini tuh
posisi baru itu sebenarnya dia apa ya, dia dipengaruhi sama yang itu tadi. Nah ini, jadi saat yang ke 0 dia 0, saat yang ke 1 dia jadi 5, saat yang kedua dia jadi 10 gitu. Dan kita coba tempelinnya di instantiate si game objeknya gitu. Oke, jadi seperti yang kita tahu, instantiate-nya itu membutuhkan objeknya apa, posisinya di mana, dan rotasinya kayak gimana. Nah, posisinya di mana ini yang kita coba tadi mainkan gitu. Caranya dengan algoritma seperti ini. Jadi kalau kita diminta untuk bikin papan catur misalkan ya, papan catur yang hitam sama putihnya selang-seling kayak gitu, ya kita bisa menggunakan semodelan yang seperti ini gitu. Jadi itu tuh ya dipengaruhi sama koordinatnya aja sih. Belum nanti kita pakai if-nya kan ya di situ tuh. Gitu. Oke. Jadi ini silakan teman-teman coba pahami dulu. Atau saya satu lagi kali ya. Nah, ini kayaknya nggak enak deh. Namanya semua sama. Nah, yaudah. Berarti game objeknya kan ya. Ini kan menghasilkan game objek nih. Nah, gimana ngasih namanya? Baiknya sih untuk satu instantiate game object itu kita handle sama variabel. Biar nanti variabel ini kita bisa kasih nama. Ubah ke misalkan pakai nilai. Nah gitu. Jadi isinya nanti apa? Saat ke 0 berarti ini 1 kan. Saat 0 berarti penjumlahan 0 dan 1 1. Jadi dia tulis kubah 1. Saat dia 1 hasilnya adalah 2, berarti dia tulis kubah 2. Oke. Masuk. Nah itu dia kubah 1, 2, 3. Jadi kita mengakses ngeset name-nya. Jadi name ini selain kita bisa ngeget, dia bisa di set juga. Nah ini ada keterangannya. Get set. Nah berarti dia bisa di set juga nih gitu. Kemudian kita sekalian deh ubah taggingnya. Tagging itu tadi yang baru tuh apa? Lampu ya. Nah kita kasih tagnya sekalian. G.tag. Nah tag itu bisa di set tuh ya. Kelihatan adalah lampu. Tapi kalau tagnya belum ada di sini ya pasti otomatis dia bakal error karena belum terdaftar si tagnya itu. Oke. Ya kita cek kubah ini. Nah ini lampu. Asalnya ya nggak ada kalau nggak dikasih. Gitu. Oke, sip. Apa ya? Tadi sih pengen nginiin peluru tapi kayaknya nanti aja deh ya. Kita kenalan sama scripting dasar dulu. Silakan teman-teman cobain semuanya. Resource nanti saya pending dulu aja. Kayaknya ya sekarang. Biar sekalian sama scripting nanti yang kedua. Insya Allah di video yang selanjutnya. Kemudian yaudah silakan teman-teman cobain untuk latihan dulu, berkenalan dulu sama skripnya. Yang udah kenal sih duluan sih ya oke. Anda tinggal kencangin lagi aja deh Unity-nya gitu. Biar nanti bisa bantu teman-temannya nih yang masih pusing ini tuh apa, itu tuh apa gitu. Oke, baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon kurangnya ya tentunya kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.